Perkenalkan, ia adalah Jane. Jane ini adalah sosok wanita religius yang tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana bersama keluarga kecilnya. Suaminya yang pengangguran dan hobi ikut taruhan bernama Spencer, sedangkan anak laki-laki semata wayangnya bernama Alex. Mereka hidup pas-pasan dengan bergantung dari pekerjaan Jane sebagai karyawan toko perhiasan. Di tempat kerjanya, Jane sebenarnya merasa kurang nyaman karena merasa memiliki bos yang mata keranjang. Suatu hari toko perhiasan tempat Jane bekerja kedatangan seorang pelanggan wanita yang ternyata adalah teman lama dari Jane. Ia bernama Rika. Sembari mengobrol dengan Jane, Rika memiliki beberapa perhiasan yang akan dibelinya. Saat itu Rika juga menawari Jane sebuah pekerjaan di resto milik kekasihnya yang tua tapi kaya raya. Mendengar tawaran tersebut, Jane pun hanya tersenyum pada Rika. Malam harinya peristiwa tidak mengenakan, di mana ia diperlakukan tidak senonoh oleh bosnya. Menelpon suaminya yang sedang asik berjudi ternyata makin membuat hancur hati Jane. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menghubungi Rika. Setelah didandani Rika di apartemennya, Jane lalu diajak untuk bersenang-senang di sebuah diskotik. Di sana keakraban dua wanita itu malah jadi kebablasan, sampai-sampai mereka melakukan hal adu gesek dengan kedua pemanisnya mereka. Sepulangnya Jane ke rumah, ia diminta uang oleh sang suami yang beralasan ingin memperbaiki sepeda motornya. Tidak hanya itu, Spencer juga meminta jatah di malam Jumat pada Jane. Ketidakberuntungan Jane ternyata belum berhenti di malam itu. Betapa terkejutnya wanita cantik itu ketika melihat Alex anaknya sedang tidak sadarkan diri di kamar. Ia dan Spencer pun segera membawa Alex ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter bilang kalau Alex menunjukkan gejala penyakit leukemia. Jane pun makin bertambah pusing ketika tahu suaminya memiliki hutang pada komplotan preman. Akhirnya dengan kondisi terdesak seperti itu, Jane dan Spencer nekat merampok toko perhiasan tempat Jane bekerja. Di sini Jane kembali sial karena penyamarannya diketahui oleh sang bos. Sementara itu Spencer yang menunggu di luar langsung kabur seorang diri setelah mengetahui misi mereka gagal. Jane yang tertangkap basah akan merampok dipojokkan oleh sang istri bosnya. Beruntung, Rika tiba-tiba muncul di sana dan mengancam akan mempolisikan pemilik toko tersebut karena memperlakukan Jane dengan tidak senonoh. Akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak memperpanjang masalah mereka. Berhubung dirinya sudah tidak mungkin lagi bekerja di toko perhiasan itu, Jane pun menerima tawaran kerja Rika tempo hari. Suatu malam Rika memperkenalkan Jane pada kekasihnya yang bernama Santos. Pria itu adalah pemilik resto tempat Jane nanti akan bekerja. Santos pun menjelaskan kalau di sana adalah sebuah komunitas eksklusif untuk pria-pria kaya yang haus akan belayan para gadis muda. Nah, nantinya Jane akan melayani pria-pria ini. Di akhir penjelasannya, Santos berpesan agar Jane jangan sampai jatuh cinta pada kliennya. Keesokan harinya Jane berbohong pada Spencer kalau ia mendapat pekerjaan di sebuah diskotik. Pelanggan pertama Jane adalah pria tua yang berumur 60 tahun. Meskipun sempat ragu untuk bekerja seperti itu, Jane akhirnya nekat melakukannya semata-mata demi sang anak. Untuk memudahkan pekerjaannya, Jane pun memutuskan untuk tinggal bersama Rika. Nah, ketika mengemasi barang-barangnya di rumah kontrakan terdahulu, Jane dihalang-halangi oleh Spencer. Pada saat itulah Rika datang membantu Jane dan memukul Spencer sampai tidak berdaya. Keesokan paginya Jane siuman di rumah sakit dan mendapat kabar dari Rika kalau Spencer sudah meninggal dunia. Wanita itu bilang Spencer dihabisi oleh para preman setelah mereka pergi dari rumah kontrakan itu. Mendengar hal itu, Jane pun jadi sangat terpukul. Beberapa waktu kemudian terlihat Alex anaknya Jane sudah mulai sembuh. Tabungan Jane yang semakin bertambah otomatis membuat pengobatan Alex menjadi lancar.
Di resort tempat Jane bekerja ternyata tidak hanya melayani pria saja, tetapi juga wanita kaya yang kesepian. Oleh karena itu mereka juga merekrut pria-pria muda untuk melayani wanita seperti itu. Salah satu dari pria itu bernama Eric. Suatu hari Jane melihatnya sedang duduk sendirian dan mengajaknya mengobrol. Pembawaan Eric yang ramah serta sopan membuat Jane nyaman dengannya. Hari demi hari telah ia lalui. Jane jadi menikmati pekerjaannya sehingga memiliki banyak pelanggan dan bayaran yang fantastis. Semakin lama Jane mengenal Rika, ia semakin tahu jika sahabatnya itu memiliki ketertarikan kepadanya. Dan mungkin karena merasa berhutang budi pada wanita itu, Jane pun bersedia meladeninya di atas ranjang. Sementara itu untuk menyenangkan dirinya sendiri, Jane memilih berkencan dengan Eric. Suatu hari Jane tanpa sengaja berkenalan dengan wanita bernama Mara yang ternyata adalah istri dari Eric. Wanita itu bilang kalau suaminya adalah seorang polisi. Meskipun hatinya hancur mengetahui hal itu, Jane tetap berusaha profesional ketika Mara membayarnya untuk bermesraan bertiga dengan Eric. Setelah mendapatkan layanan dari Jane, Eric pun menjelaskan kalau ia adalah polisi yang sedang menyamar dan ingin menangkap Santos pacarnya Rika. Di sini Jane bersandiwara seolah-olah tidak tahu apa-apa. Keesokan harinya Jane langsung melapor semua itu pada Rika. Lalu beberapa hari kemudian Jane mendapatkan telepon dari Mara yang sedang mencari suaminya. Wanita itu bilang sudah beberapa hari Eric tidak pulang ke rumah. Nah, ketika Jane ingin menemui Rika di apartemennya, tanpa sengaja ia menyaksikan sahabatnya itu bersama Santos dan anak buahnya. Ia berencana ingin menghabisi seseorang. Jane lalu diam-diam mengendap ke kamar mandi dan menemukan Eric yang sedang diikat di sana. Tanpa membuang waktu, Jane langsung melepaskannya. Tidak lama kemudian datanglah sekumpulan polisi yang langsung meringkus komplotan Santos, termasuk pria-pria kaya dan gadis-gadis muda di resort tersebut. Sementara itu di apartemen Rika terjadi baku tembak yang pada akhirnya menjemput ajal dari Rika sendiri dan juga Santos. Karena kemarin Jane mengaku tidak mengenal Santos, Eric pun menyuruhnya kabur sambil membawa tas berisi uang. Malam itu juga bersama Alex anaknya, Jane langsung pindah ke kota lain. Di kota itu Jane dan Alex memulai hidup yang baru. Suatu hari saat pesta ulang tahun Alex, tiba-tiba Eric muncul di hadapan Jane. Diketahui jika kini Eric sedang berstatus duda setelah ditinggal meninggal oleh Mara. Nampaknya kedatangan pria itu ingin menjemput cintanya pada Jane.